Jombang kuto bersih indah lan nyaman, ijo abang werna kanggo teteneran. Kuto santri iku kang dadi julukan, nanging guyub rukun uga toleran. Ringin contong sing dadi kebanggaan, dadi simbol kuncarane kuto Jombang. Kebo kicak remo bolet uga besutan, ojo lali lodrok lan jarang kepang. Di balik ketenarannya sebagai kota santri, Jombang menyimpan sebuah kisah yang sangat menarik. Inilah cerita dengan judul Asal Usul Nama Jombang. Cerita ini saya baca dari buku yang berjudul Legenda Jombang yang ditulis oleh Dian Soekarno. Agar tidak penasaran, yuk simak ceritanya. Awal kisah, terdapat dua bersaudara seperguruan bernama Surantanu dan Kebo Kicak. Surantanu adalah cucu dari Ki Ageng Pranggam dari perguruan Karang Kejambon. Sedangkan Kebo Kicak yang memiliki nama asli Joko Tulus adalah cucu dari Ki Ageng Buwono, pemimpin Padepokan Kedung Bukil. Mereka dikirim kakeknya berguru ke Padepokan Pancuran Cukir yang diasuh oleh Ki Ageng Sumoyono. Di Padepokan Pancuran Cukir, mereka menempuh berbagai latihan hingga menjadi pendekar sakti. Surantanu berhasil menguasai ilmu kesaktian, sedangkan Kebo Kicak berhasil menguasai ilmu kanuragan. Suatu ketika terjadilah pagebluk yang mematikan di wilayah Majapahit. Pagebluk adalah wabah penyakit yang tidak dapat disembuhkan loh teman-teman. Paginya sakit, siang hari langsung meninggal. Sore sakit, malamnya maut menjemput. Tuhan akhirnya memberi wangsit kepada Ki Ageng Sumoyono. Pagebluk dapat dihilangkan jika Padepokan memberi pengorbanan berupa hewan berbulu putih. Setelah menerima wangsit, Ki Ageng Sumoyono memanggil Surantanu. Muridku Surantanu, pergilah kau mencari hewan berbulu putih. Baik guru. Tanpa pikir panjang, Surantanu pergi untuk melaksanakan perintah gurunya. Dalam perjalanannya, bukannya menemukan hewan berbulu putih, malah menemukan seekor banteng. Wahai Surantanu, jadikanlah aku hewan peliharaan kesayanganmu. Betapa kagetnya Surantanu melihat banteng tersebut. Loh, banteng kok bisa bicara seperti manusia ya? Hebat sekali. Baiklah, aku akan jadikan kau hewan peliharaan kesayanganku. Ku beri nama kau Banteng Teracak Kencana. Aku bersumpah sebaya bukti, sebaya pati. Patiku jadi patimu, patimu jadi patiku. Setelah lama kemudian, Surantanu tidak juga menemukan hewan berbulu putih seperti yang diperintahkan gurunya. Ia pun kembali ke Padepokan. Ternyata di Padepokan, Ki Ageng Sumoyono mendapatkan petunjuk kembali bahwa hewan yang akan dikorbankan untuk mengatasi pagebluk adalah Banteng Teracak Kencana milik Surantanu. Muridku Surantanu, serahkanlah Banteng Teracak Kencana kepadaku untuk dikorbankan. Tidak, tidak guru, dia adalah hewan peliharaan kesayanganku. Ketahuilah Surantanu, Banteng Teracak Kencana sejatinya telah dirasuki oleh dua siluman buaya, penjaga Sungai Kalibrantas. Tidak, tidak guru, dia adalah hewan peliharaan kesayanganku. Aku sudah bersumpah sebaya bukti, sebaya pati. Jika kau terus mendesakku, lebih baik aku pergi dari sini. Muridku Kebo Kicak, kejarlah Surantanu dan dapatkan
Raja Kencana untuk dikorbankan. Siap, Guru. Kebo Kicak pun pergi mengejar Surontanu. Surontanu bersama Banting Raja Kencana berlari ke arah sawah yang kala itu penuh tanaman padi, sehingga tanaman padi yang disasak pun rusak. Setelah lama menghindari Kebo Kicak, akhirnya Surontanu menemukan kolam yang airnya sangat jernih. Sampai-sampai bisa dipakai bercermin loh teman-teman. Surontanu menceburkan dirinya ke dalam kolam tersebut. Sementara Kebo Kicak merasa kehilangan jejak Surontanu. Setelah menerapkan ajian kesaktiannya, tiba-tiba mata batin Kebo Kicak pun terbuka dan melihat Surontanu berada di dalam kolam tersebut. Kebo Kicak pun mengikuti Surontanu masuk ke dalam kolam tersebut. Usaha saling memperebutkan Banting Raja Kencana terjadi di dalam kolam tersebut. Lama-kelamaan muncullah cahaya hijau dan merah. Hijau dari tubuh Surontanu dan merah dari tubuh Kebo Kicak. Sejak peristiwa itulah tempat ini dinamakan Jombang. Jombang berasal dari akronim kata ijo dan abang. Ijo yang artinya hijau bermakna kesuburan dan ketenangan. Abang yaitu artinya merah bermakna keberanian, dinamis, dan kritis. Hikmah yang bisa kita sampaikan dari cerita yang sudah saya sampaikan kepada kalian adalah kita harus bertanggung jawab atas apa yang kita perbuat dan ucapkan. Seperti halnya Surontanu yang terus mempertahankan sumpahnya terhadap Banting Raja Kencana, dan Kebo Kicak yang mempertahankan perintah teguh dari Ki Ageng Sumoyono. Teman-teman, ini adalah cerita yang saya sampaikan. Mohon maaf atas salah dan hilaf.